Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Wah, ketemu lagi nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Kakak berdoa dan berharap semoga adik-adik sekeluarga dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, pagi ini apakah adik-adik di rumah udah mandi semua? Nah, kakak-kakak di sini udah pasti udah mandi semua dong. Sudah dong. Udah, apakah udah siap untuk memuji Tuhan bersama? Masa sih udah siap? Coba nih, kakak tes semangatnya dulu. Kalau kakak bilang, are you ready? Jawabnya, yes, 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 I'm ready. Nanti adik-adik di rumah bisa ikutin gerakan kakak-kakak yang sini ya. Oke, udah siap? Kita mulai. Are you ready? Yes, 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 I'm ready. Nah, sekali lagi kayaknya masih pemanasan. Oke, sekali lagi. Are you ready? Yes, 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 I'm ready. Wah, luar biasa sekali Kak semangatnya adik-adik ada di rumah. Kalau gitu, kita mulai aja yuk Sunday Fun-Day-nya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Sudah ada salah satu adik sekolah minggu kita yang akan memimpin kita di dalam doa. Halo Elohim Kids, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini Angel dengan teman-teman ingin Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak dan teman-temannya Angel dan keluarga kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, langsung aja yuk kita mulai memuji Tuhan bersama-sama di Sunday Fun-Day. Every day, sing and shout for Jesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kak, pagi ini aku punya permainan nih. Aku pengen ajak kakak-kakak dan adik-adik yang di rumah juga boleh nih nanti nyoba. Nah, kita mau bermain bersama. Nah, adik-adik yang di rumah bisa bermain bersama dengan saudara, kakak adik, ataupun orang tua adik-adik. Nah, yang perlu disiapkan adalah ada karet gelang, beberapa karet gelang, kemudian ada botol atau gelas plastik. Permainannya nanti kakak-kakak ataupun adik-adik yang di rumah harus memasukkan karet gelang ini ke leher botol. Tapi syaratnya nggak boleh deket-deket sama meja tempat botolnya diletakkan, jadi harus ada jaraknya. Kita coba ya. Oke Kak, kita coba ya. Oke. Aku Kak minta. Harus ada jaraknya Kak. Seberapa Kak jaraknya? Boleh di Segini? Kak Daud ya. Oke. Segini. Coba ya.
Ini cepet-cepetan banyak-banyakan Kak. Iya, Coba cepet-cepetan ya, Kak. banyak-banyakan Dan yang dan masuk harus ke lehernya masuk ya, Kak. 1, 2, 3. Ya. Aku. Ya. Masih gagal. Oh. Ya. Masih gagal. Aduh, hampir. Belum ada yang berhasil. Aduh. Masih gagal. Susah sih Kak Iren. Sulit ya. Sulit banget sih. Hampir Kak Daud. Susah Kak. Satu lagi. Tuh kan nggak Sulit bisa. banget. Sekarang coba deh pikirkan cara gimana biar bisa Gimana ya? masukin Gimana, Kak? karet ini Duh, ke leher botol. kok susah ya Kak? Adik-adik yang di rumah berhasil nggak sih nyoba itu? Dari tadi aku udah nyoba tapi kok gagal terus ya Kak, nggak berhasil masuk. Aku nyerah deh Kak. Jangan nyerah dulu Kak Iren. Aku punya ide nih. Gimana kalau kita coba sama-sama? Caranya kita gandengan tangan, terus yang paling ujung, yang paling depan yang masukin ke ujung botol. Karena biar jaraknya lebih deket gitu Kak. Boleh, Udah dicoba yuk. boleh kita coba Iya, dulu iya, Kak. iya. coba yuk. Tapi aku takut Kak, takut jatuh. Gak usah khawatir Kak Daud, tenang aja. Nanti kan kita peganginnya juga kuat. Pasti Kak Daud gak akan jatuh deh. Percaya deh sama kita ya Kak. Betul. Oke, kita coba yuk. Ini dia karetnya. Yang penting kakinya tetap di situ ya jaraknya ya. Oke, siap? Boleh mulai. Yeay! Coba lagi. Jaraknya kakinya tetap ya. Semangat. Yeay. Satu kali lagi, coba. Satu kali lagi. Iya, hampir jatuh. Tapi berhasil, yeay. Akhirnya berhasil juga nih tim Sunday Funday. Gimana adik-adik yang di rumah? Berhasil juga nggak? Wah, luar biasa. Tapi Kak, kenapa sih Kak Cindy kok ngajakin kita main ini? Susah tahu Kak. Nah, Kak Cindy pagi ini mengajak main ini karena seringkali dalam hidup kita mengusahakan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Sampai akhirnya ada rasa takut seperti Kak Daud tadi. Khawatir bisa berhasil nggak ya? Kemudian merasa hilang pengharapan dan ingin menyerah seperti Kak Iren tadi. Dan kita lupa akan Tuhan yang selalu ada untuk menyertai dan menopang dan juga menolong kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak tadi. Jadi, dengan kakak-kakak memegang erat tangan Kak Daud supaya tidak jatuh, demikian juga Tuhan itu memegang erat kehidupan kita sebenarnya. Nah, demikian Tuhan akan menyertai kehidupan kita, memelihara dan melindungi kita karena Tuhan Yesus adalah teman kita yang setia. Terangnya mentari di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu,
Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Setelah memuji Tuhan barusan Kak, aku jadi makin percaya nih Kak, bahwa janji Tuhan gak pernah berubah walau kita manusia sangat menyebalkan. Tapi Tuhan tetap sayang dan menyertai dalam segala situasi, seperti yang dilakukannya pada umat Israel. Adik-adik, ada yang ingat gak ceritanya? Kita ingat bareng-bareng yuk. Jadi, waktu itu setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir dan menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di padang gurun Sinai. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai karena Tuhan ingin menyatakan kehendaknya selama 40 hari 40 malam. Nah, ketika Musa berada di atas gunung cukup lama dan tidak kunjung turun, bangsa Israel bersungut-sungut dan merasa khawatir telah terjadi sesuatu kepada Musa. Dan Tuhan tidak lagi menyertai mereka memasuki tanah Kanaan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Maka mulailah mereka mencari cara agar mereka memiliki pegangan yang kelihatan menyertai mereka, dan mereka pun meminta Harun untuk membuatkannya. Lalu Harun meminta bangsa Israel untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan emasnya, dan dari perhiasan tersebut dibuatnyalah patung anak lembu emas. Kemudian, patung anak lembu emas itu menjadi Allah mereka dan didirikan juga sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Perbuatan itu membuat hati Tuhan sedih dan marah Kak, karena mereka berpaling kepada Allah lain karena mulai ragu dengan penyertaan Tuhan. Padahal selama perjalanan keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menyatakan penyertaannya atas umat Israel melalui tiang awan pada siang hari supaya tidak kepanasan, dan tiang api pada malam hari supaya tidak kedinginan. Saat kekurangan makanan pun Tuhan berikan makanan. Bahkan saat haus, Tuhan berikan air yang keluar dari batu. Semua hal itu dilakukan Tuhan sebagai bentuk kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Tetapi mengapa bangsa Israel masih belum percaya juga sampai membuat Allah lain? Tuhan ingin menghukum umat Israel atas perbuatan mereka. Namun Musa dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dan belas kasihan atas umat Israel. Kira-kira Tuhan mau mengampuni dan tetap menyertai umat Israel nggak ya? Ternyata luar biasa kasih Tuhan, adik-adik, kakak-kakak. Tuhan mau mengampuni dan tetap menyertai bangsa Israel. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel berjalan tanpa penyertaannya. Karena itu, Tuhan menyuruh Musa untuk menegur bangsa Israel dan menghancurkan patung anak lembu emas itu. Dan Tuhan menyuruh Musa agar dia memimpin dan membawa mereka ke sebuah tempat yang telah diberitahukan kepada Musa. Dan Musa memohon penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, dia memberikan pengampunan dan belas kasihan kepada umatnya dan memberikan penyertaan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari bangsa Israel kita mau belajar untuk percaya, bersyukur, dan bersukacita karena kita punya Tuhan yang setia. Betapa baiknya Tuhan.
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu,
dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita menjadi tidak berarti lagi. Dan Tuhan sedih bila orang-orang melupakan kebaikannya. Untuk itu, marilah kita selalu mengingat kebaikannya dan menjadi saksi akan kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap mau menyertai bangsa Israel. Sekarang kita semua juga harus mau tetap percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kapanpun dan dimanapun adik-adik, papa, mama, dan semua orang berada. Tetaplah percaya bahwa ketika adik-adik bermain, tidur, atau sedang berjalan-jalan dengan papa mama, Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Karena Tuhan setia memelihara semua yang diciptakannya, pohon-pohon, binatang, juga kita semua. Tuhan setia dan sayang kepada adik-adik. Dan sekarang kita mau bersyukur dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Yuk sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita ucapkan sama-sama. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus setia dan selalu menyertaiku. Nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan gerak langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, bersuka di dalamnya, ku takkan
Sekarang waktunya ingat-ingat, ding. Yang pertama, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia pasti memelihara kita. Yang kedua, Allah adalah Allah yang setia terhadap janji-janji yang diucapkannya dalam firman-Nya. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dalam setiap keadaan kita. Dan yang keempat, tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita menjadi tidak berarti lagi. Oke adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik untuk hafalannya. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, dengarkan renungan yang setiap hari dikirimkan Bapak Ibu Guru ya. Yang kedua, jangan lupa adik-adik minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu onsite loh. Yeay! Pastinya tetap di gedung gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Dan akhirnya puji Tuhan ya, kita bisa beribadah bersama-sama. Adik-adik semua boleh datang ke gereja, tapi jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan sebelum masuk, dan jaga jarak ya. Dan pengumuman yang ketiga, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa dan Mama, jangan lupa untuk ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, untuk mengakhiri Sunday Funday hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh bersukacita, memuji Tuhan bersama-sama, kami boleh bergerak menari, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, meskipun secara online, tapi kami percaya seperti firman Tuhan yang hari ini mengatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang setiap hari kami boleh rasakan. Apapun kondisi kami, keadaan kami, masalah kami, apapun yang sedang kami gumulkan, Tuhan selalu menyertai kami. Dan itulah janji firman-Mu Tuhan. Kami akan terus hidupi firman Tuhan ini, kami akan terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami mohon tetap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan tanpa penyertaan-Mu hidup kami tidak pernah berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu, sekiranya setiap hari semakin boleh dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.